rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Selanjutnya iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada baik dan qadar buruk. Jadi rukun iman yang keduanya itu ada rukun iman yang ke ada 6. Malaikat rukun iman yang keberapa? Yang Kedua. Bagus. Bagus. Yang kedua. Bagus semuanya ya, sudah mengerti. Yang selanjutnya, apa tugas malaikat menurut agama Islam? Siapa yang tahu? Tugas malaikat menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Bagus. Itu sekedar pertanyaan dari awal ya. Sekarang kita masuk, Ibu akan berikan sebuah studi kasus. Yaitunya banyak sekali yang Ibu lihat sekarang ini di lingkungan kita. Banyak anak-anak yang banyak orang yang suka menolong, tetapi ada juga yang tidak peduli dengan sesama. Bagaimana cara kita mencontoh sikap malaikat yang selalu menjalankan tugasnya dengan taat dan penuh tanggung jawab, sedangkan kita belum menerapkannya. Itu studi kasus yang kita hari ini yang kita bahas. Ibu akan membagikan sebuah kelompok kecil. Yang pertamanya LC, yang dipimpin oleh LC, yang kelompoknya ada Ayu sama Elsa. Yang kelompok selanjutnya Rita, Nedel sama Heni. Kelompok selanjutnya Safrijon, Safrijon dan Hendra dan Pipi. Itu kelompok yang Ibu bagi ya. Ibu akan memberikan sebuah kertas, kita bahas per kelompok. Di kelompok itu kita bahasnya yang studi kasus tadi, tentang bagaimana cara kita menyikapi terhadap orang, bagaimana cara kita menyikapi mencontohkan sikap malaikat yang selalu menjalankan tugasnya dengan taat dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya dengan peduli, contohnya di dalam lingkungan sekolah kita piket. Masih ada yang tidak mau piket, tidak mau melaksanakan kewajibannya. Itu akan Ibu bagikan kelompoknya tadi ya. Ibu akan berikan satu kertas kosong. Anak-anak Ibu akan menuliskan studi kasus itu dan mencari solusinya. Baiklah LC, ini kertasnya. LC, Rita, dan Safrijon. Ibu akan memandu kalian. Ibu akan berkeliling melihat kerjasamanya. Yang Ibu nilai yaitunya kerjasamanya, jawabannya. Oke? Baiklah, sekarang bisa dimulai. Lanjut ya. Ya, Bu. Udah siap? Sudah, Bu. Bagus. Boleh kelompok LC dulu yang membacakan hasil diskusinya. Bagaimana sikap malaikat dalam menjalankan tugasnya LC dan kelompoknya? Mereka menjalankan tugasnya itu Dengan ikhlas, Bu. iya dengan ikhlas, dengan baik. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik, Bu. Dengan baik. Lanjut. Mengikuti seluruh perintah, Bu.
ke dengan baik. Itu aja. Iya. Ya, Bu. Rita, kelompoknya Sesuai bagaimana? dengan perintah Allah, Bu. Sesuai dengan perintah Allah. Safrijon. Ya. Mikrofon. Iya, Bu, sesuai dengan perintah Allah, Bu. Sesuai dengan perintah Allah. Jadi, malaikat itu dari hasil diskusi yang Ibu dengar, dapat Ibu simpulkan, jadi malaikat itu adalah utusan Allah. Malaikat itu ada 10 yang wajib kita imani. Yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rakit, Atib, dan Malik dan Ridwan. Itulah nama-nama malaikat. Tugas malaikat. Siapa yang tahu? Tugas malaikat Jibril apa? Mencatat amal baik, Bu. Mencatat nama baik. Tidak. Amal baik, Bu. Tugas Jibril yaitunya menyampaikan wahyu. Yang mencabut nyawa itu malaikat Israel. Itu. Nah, itu baru mencabut nyawa. Itu ya. Kembali ke studi kasus tadi ya. Jadi kita harus mencontoh sikap malaikat. Malaikat itu bertanggung jawab dengan tugasnya, seperti malaikat Jibril bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyu. Itu patut kita contoh. Wahyu pada Nabi Muhammad. Iya, pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang menyampaikan kepada kita. Itu gunanya Kepada kita mengetahui tugas-tugas malaikat, dapat kita teladani dengan baik. Di sini ada yang tidak tahu berapa jumlah malaikat? Tahu, Bu. Coba Rita, ada berapa? 10. Coba sebutkan ke 10-annya. Yang pertama malaikat apa namanya? Jibril, Bu. Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Yang kedua? Yang kedua, Israfil. Israfil. Tugasnya? Tugasnya mencabut nyawa, Bu. Oh, salah. Israfil meniup. Betul sekali Safrijon. 2 jempol untuk Safrijon. Meniup sangkakala. Ya, sama-sama. Ayo, apa lagi? Malaikat Mikail, Bu. Mikail, apa tugasnya? Tugasnya itu memberi rezeki atau menyalurkan rezeki. Bagus Elsie, memberikan rezeki. 10 malaikat itu sudah ada tanggung jawabnya. Ya, rezeki. Sudah ada tanggung jawabnya. Anak-anak ibu bisa melihat di dalam buku PAI, atau ibu nanti akan menayangkan sebuah video tentang malaikat Allah. Setelah anak-anak ibu menonton video, perhatikan video ini dulu ya. Perhatikan videonya dulu. Ya, Bu. Sudah tampak? Jadi anak-anak ibu sudah paham kan tentang malaikat dan tugasnya.
Ibu akan memberikan sebuah LKPD mencocokkan tentang malaikat Allah dan tugasnya. Seperti ini ya. Nanti ibu akan berikan satu-satu kepada anak-anak ibu semua untuk mengisi atau memasangkan tugas malaikat, nama malaikat dan tugasnya. Ibu akan berikan. Ini ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisinya, oke? Elsie ini, Rita dan Safijon, Iya, Bu. silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bagus. Alhamdulillah semua anak ibu sudah mengerti tentang malaikat. Semuanya dapat 100 ya. Alhamdulillah. Jadi malaikat itu adalah Jadi, malaikat itu adalah makhluk yang tidak tampak oleh manusia, namun memiliki tugas yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Malaikat itu tugasnya yaitunya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat itu berjumlah 10 yang masing-masing ke-10-nya mempunyai tugas yang sangat penting bagi umat manusia. Yang pertamanya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyakan di dalam kubur, Rakit Atib catat amal baik dan buruk, Ridwan menjaga pintu. Siapa yang tahu? Ridwan. Surga, Bu. Menjaga pintu surga, Bu. Menjaga pintu surga, bagus. Malik menjaga pintu neraka. Sekarang di samping kita ini sudah ada malaikatnya. Malaikat yang kanan siapa namanya? Di samping kita. Yang mencatat amal baik. Rakib, Bu. Rakib. Ada Rakib. Yang sebelah kiri Atib. Sebelah kiri Atib. Itu tugasnya ada masing-masingnya ya. Oleh karena itu kita harus meneladani sifat malaikat karena dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap taat, tanggung jawab, peduli terhadap sesama serta menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan. Itu ya pentingnya kita meneladani malaikat. Dari pembahasan yang Ibu jelaskan, apakah ada yang bertanya? Apakah anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak Ibu yang sudah paham terhadap penjelasan Ibu hari ini. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Sebelum kita menutup, kita baca doa dulu. Apa doanya? Menutup pembelajaran. Alhamdulillah. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.